Salam dan selamat pagi kepada kita semua, dan untuk memulakan kebaktian kita pada pagi hari ini, sama-sama kita membuka Alkitab kita pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Mazmur 150 ayat 1 hingga 6. Dibuat tajuk Haleluya. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cengkualannya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gamus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan cerecap yang bergenting, pujilah Dia dengan cerecap yang bergentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita mengangkat pujian, yaitu Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Dan semua jemaat diminta berdiri bersama-sama dengan saya. Mari kita terus mengangkat pujian, yaitu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Sujud menyembahmu Tuhan,
Salam sejahtera saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi kita bertemu dalam persekutuan ini. Dan biasa saya akan menyampaikan firman Tuhan mengenai dengan apa tindakan orang-orang percaya. Apatah lagi kita di tengah-tengah pandemik COVID-19 pada saat ini. Sebab itu pada pagi ini saya senang sekali untuk membawa Anda merenungkan firman Tuhan, yaitu bertindak atas nama yang ajaib. Bertindak atas nama yang ajaib. Nama yang ajaib adalah nama yang telah dikaruniakan. Nama yang ajaib adalah untuk keselamatan kita. Nama yang ajaib ialah karena dia adalah satu-satu nama untuk kita beroleh kuasa mengusir roh jahat. Nama yang ajaib adalah diberikan kepada kita adalah untuk pengabulan doa, dan nama yang ajaib itu suatu jaminan bagi kita. Sebab itu saudara, saya membawa Anda untuk membaca apakah nama yang ajaib itu. Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12. Mari saudara kita lihat. Saya ulangi, Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 12. Kalau Anda sudah ketemunya, pasal 4 ayat 12, mari kita baca sama-sama. Siap, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus. Ganti nama Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sekali lagi, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami sangat bersyukur karena sekali lagi kami diberi peluang untuk merenungkan firman-Mu. Tetapi mengingatkan roh-roh jahat tidak senang untuk melihat. Apatah lagi kami berbicara tentang nama yang ajaib, yaitu nama Yesus. Sudah pasti bahwa kuasa-kuasa kegelapan tidak senang dan dia mau mencuri kebenaran itu dari mulut dan telinga kami. Tetapi kami bersatu hati saat ini. Dalam nama Yesus kami usir, kami tingking keluar dari tempat ini. Dari tempat di mana kami berada. Di mana kawan-kawan kami yang sedang mengikutinya. Kami juga mohon kiranya Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Biar kami duduk tenang untuk merenungkan firman-Mu bersama-sama pada saat ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nama yang ajaib adalah nama yang telah diberi. Awal-awal tadi saya sudah beritahu kepada Anda bahwa nama ajaib itu banyak kuasa dan peranan yang kita akan alaminya apabila kita mengetahui dan kita akan percaya dan kita mengimaninya. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 yang kita telah baca tadi, diberitahu dengan jelas bahwa tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya kita selamat. Saudaraku yang kekasih, banyak nama-nama yang disebut di bawah kolong langit, di atas bumi. Banyak nama-nama yang tampil. Tetapi itu bukan jaminan keselamatan bagi kita. Sebab yang dikaruniakan oleh Allah Bapa, Allah Pencipta, adalah satu nama sahaja. Nama itu ialah Yesus. Hanya satu nama yang dikaruniakan oleh Allah Bapa di bawah kolong langit. Hanya satu nama yang disahkan oleh Allah Bapa sebagai nama anak yang tunggal, yang olehnya kita diselamatkan. Tidak ada nama lain, saudaraku yang kekasih. Kalau berbicara mengenai dengan nama, perkataan Yesus diambil daripada kata Ibrani, yaitu Yeshua, artinya penyelamat. Dari kata bahasa Yunani pula, Yesus,
atau Yesus sama juga, tapi dia kadang-kadang disebut Yesus atau Yesus, yaitu dari kata bahasa Yunani ini juga menunjukkan penyelamat, atau kalau kita sebut dia lebih lengkap ialah kalau dia adalah berupa negatif, artinya dia adalah lengkap dengan seorang penyelamat. Jadi nama Yesus itu adalah diambil dari Yesus atau Yesu atau Yosua, yaitu penyelamat. Sebab itu kalau disebut sebagai penyelamat, Yesus adalah nama yang telah diberi, yang olehnya kita selamat. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kenapa nama Yesus itu adalah ajaib? Kita akan melihat oleh nama Yesus, oleh namanya kita diselamatkan. Dikatakan bahwa tidak ada yang diberi di bawah pelung langit yang kita boleh selamat selain daripada hanya nama Yesus. Ada sebilangan agama kepercayaan dalam dunia menggariskan banyak beribu-ribu yaitu kepercayaannya, nabinya atau sebagainya. Tetapi kita mau katakan bahwa kita bukan diselamatkan oleh nabi, tetapi kita diselamatkan oleh Bapa di surga yang telah menjelma jadi manusia di dalam satu nama yang telah ditentukan, yaitu nama Yesus, penyelamat. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kalaupun kita berbicara dan kita belajar tentang nabi-nabi dalam perjanjian lama sampai digenapi Yesus datang, semua nabi-nabi itu telah menolong, membantu kita untuk mengenal kepada Dia, yaitu Allah, Yahweh, Elohim, nama itu yang telah menjelma menjadi manusia, yaitu di dalam Yesus Kristus. Nabi-nabi hanya penyambung lidah daripada Tuhan untuk berbicara, sehingga kita tahu di dalam kegenapannya bahwa Dialah penyelamat di dalam nama yang ajaib itu. Saudara yang kekasih, kenapa demikian? Sebab telah dinubuatkan oleh para nabi bahwa Yesus adalah pengampun dosa kita, penghapus dosa kita. Oleh Dia dosa kita diampuni. Setiap orang yang percaya di dalam nama Yesus, orang itu akan diampuni dari semua dosanya. Saudaraku yang kekasih, sebab itu kita dibaptis dalam satu nama, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tritunggal Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus, nama yang ajaib yang telah menggenapi semuanya itu. Kita telah disatukan dengan nama itu. Baptisan itu berarti kita bersama dengan Dia dalam persekutuan. Nama itu adalah nama yang ajaib. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 43 berbunyi begini. Tentang Dialah, siapa Dia itu? Yesus. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, kepada Yesus, nama yang ajaib itu, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. N besar, Yesus. Oleh karena namanya. Sekali lagi ditekankan, oleh karena nama Yesus Kristus. Nama yang ajaib. Pengampunan dosa akan kita perolehnya daripada nama itu. Saudara yang kekasih, tidak ada dalam dunia yang menceritakan mengenai dengan hal ini. Ada pengampunan dosa. Ada pengampunan dosa oleh satu nama. Tidak ada. Sebab itu saudaraku yang kekasih, orang berusaha dengan perbuatan atau sebagainya, tetapi semuanya gagal. Sama seperti berusaha untuk mentaati hukum Taurat, tetapi gagal. Di dalam kegagalan itu, hukum Taurat menuntut supaya orang itu akan dihukum mati karena dosanya. Karena satu sejak kelalaian daripada mentaati hukum Taurat, Anda adalah dikategorikan di dalam melanggar hukum. Sebab itu tidak ada yang boleh menyelamatkan selain daripada hanya nama Yesus.
Karena dia ditentukan untuk mengampuni dosa manusia di dalam nama Yesus. Itulah nama yang ajaib. Oleh namanya, orang percaya menjadi anak-anak Allah. Itu di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Saudaraku yang kekasih, dikatakan di situ bahwa setiap orang yang percaya dalam namanya, perhatikan, dalam namanya, nama Yesus, orang itu akan menjadi anak-anak Allah. Tahukah Anda di manakah sebenarnya kelayakan kita? Kita dahulunya, sebelum kita percaya Yesus, kita bukan umat Allah. Kita tidak disebut langsung sebagai umat Allah, saudara. Bukan saja tidak disebut sebagai umat Allah. Menjadi hamba pun kita tidak layak. Kita tidak layak sama sekali. Tetapi oleh karena nama Yesus, maka kita layak. Bukan saja menjadi umat, bukan saja kita menjadi hamba, tetapi kita disebut, diangkat menjadi anak-anak Allah, yaitu orang-orang yang percaya dalam namanya, dalam nama Yesus, menjadi anak-anak Allah. Sentuh kawanmu yang di sebelah, katakan kepada dia, oleh karena namanya, engkau menjadi anak-anak Allah. Tegaskan kepada dia, oleh karena namanya, Anda menjadi anak-anak Allah. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, jelas di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 yang menyebutnya, siapa yang percaya dalam nama Yesus, dia menjadi anak Allah. Kita diangkat. Luar biasa, saudaraku yang kekasih. Luar biasa. Orang menuntut emas, tetapi emas tidak akan menjadikan kita anak Allah. Orang menuntut uang ringgit, yaitu keperluan, tetapi uang ringgit juga tidak mampu, tidak dapat menjadikan kita anak Allah. Orang akan menuntut material, harta, benda, dan pangkat, dan sebagainya. Tetapi setakat manapun pangkat kita, kita bukan anak Allah. Kita dikategorikan bukan umat Allah, bukan hambanya, bukan anak-anak Allah. Tetapi oleh karena nama Yesus, kita layak disebut anak Allah. Luar biasa, saudaraku yang dikasih. Haleluya. Sebab Yesus, oleh namanya, kita layak menjadi anak-anak Allah. Ini bukan perbuatan kita. Ini bukan kemampuan kita. Tapi karena namanya yang diberi oleh Allah Bapa di dalam dunia ini, dan kita percaya, maka dia menjadikan kita anak-anak Allah. Oleh namanya, kita berkuasa. Kita beroleh kuasa mengusir setan. Ingat saudaraku, bukan kita yang berkuasa, tapi kita beroleh kuasa mengusir setan, iblis, roh-roh jahat. Kenapa saudara? Sebab nama Yesus yang kita imani itu, kita beroleh kuasa untuk melawan segala kejahatan. Oleh kuasa-kuasa kegelapan, oleh iblis dan sebagainya. Kita kalahkan. Kita boleh mengusir, kita mampu mengusirnya. Kenapa? Sebab nama Yesus yang kita pegang, yang ada di dalam diri kita. Satu kali saya melawat jemaat. Saya kagum sebab dia sangat menghargai dan takut akan Alkitab Taurat. Sehingga dalam ketakutannya itu dia tahu bahwa dia kata Alkitab ini pasti memang berkuasa, dia kata. Jadi dia kasih tinggal anaknya, kalau dia masak di dapur, dia kasih tinggal di ruang tamu. Anaknya sedalam ayunan dan Alkitab di bawah ayunan. Lalu saya kata, kenapa Alkitabnya harus di bawah ayunan? Dia berkata, Pastor, supaya kalau saya tidak ada di sini, saya di dapur, Alkitab ini berkuasa untuk mengusir setan. Saudaraku yang kekasih, ini adalah suatu perkara yang harus dibimbing. Kalau tidak, ini boleh menjadi salah guna. Saudaraku yang kekasih, bagus kalau anak itu dia tidak kencing. Kalau kencing mungkin basah, yang basah Alkitab, bukan iblis yang basah. Sebab itu saudaraku yang kekasih, bukan saya memperkecilkan
Alkitab itu. Tetapi Alkitab hanya berkuasa. Firman yang ada tertulis di dalamnya apabila kita mengimaninya. Mengimani nama Yesus. Tetapi kalau kita hanya bertahan bahwa Alkitab yang berkuasa, Alkitab itu kertas dan dia tidak berkuasa. Tetapi kalau kita percaya kepada tulisannya, kita baca, renungkan, dan kita hayatinya, kita mengikutinya, yang kita mentaatinya, dan kita percaya kepada dia, yaitu Yesus, maka kita akan memperoleh kuasanya. Tapi ingat saudaraku, Alkitab bukan satu hiasan dan bukan satu ajimat tahu. Tetapi Alkitab sumber kita mengetahui nama yang berkuasa. Alkitab sumber kita mengetahui kebenaran dia, yaitu nama yang berkuasa. Alkitab adalah sumber kita untuk mengetahui jalan Tuhan. Bagaimana kita mengenal nama yang ajaib itu. Alkitab perlu diselidiki, direnungkan, dibaca dan ditaati saudara. Tetapi bukan untuk menjadi ajimat. Perhatikan perkataan ini, bukan untuk menjadi ajimat. Ajimat ialah maksudnya pikir itu berkuasa, tetapi tidak pernah dibaca. Macam mana kuasa firman Tuhan akan bekerja dalam diri Anda kalau Anda tidak merenungkannya? Sebab itu saudaraku, nama Yesus yang kulinya kita telah terima. Nama itu memberi kuasa kepada kita untuk mengusir roh jahat. Bagaimana kita mengenal nama itu? Dari firman Tuhan yang membuat kita mengenal nama yang ajaib itu. Jadi gunakan firman Tuhan, menyelidiki dia, yaitu nama yang ajaib, yang kita boleh menerima kuasa untuk mengusir roh jahat. Satu kali murid-murid Yesus datang kepada Yesus. Mereka berkata, "Guru, ada seorang yang kami nampak, dia mengusir roh jahat demi namamu, nama Yesus. Kami cegah dia, tetapi dia tidak juga peduli dan dia terus melakukannya." Yesus berkata, "Jangan cegah dia, sebab dia bukan lawanmu. Kalau dia bukan lawanmu, dia adalah di pihak kita. Sebab dia mengusir roh jahat demi nama Yesus." Berarti dia percaya kepada Yesus. Dengan kepercayaannya kepada Yesus, dia berhasil mengusir roh jahat itu. Andai kata dia bukan orang yang percaya kepada nama Yesus, beriman kepada nama Yesus, dia tidak akan dapat mampu untuk mengusir roh jahat itu. Tetapi karena dia mengetahui nama yang ajaib itu, dan dia mengimaninya, maka dia mampu mengusir roh jahat demi nama Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih, iblis gemetar mendengar nama Yesus. Masihkah ingat Anda waktu Yesus mendarat ke Gerasa? Pada waktu mereka mendarat, dia didatangi oleh seorang yang pernah diikat dengan rantai tembaga dan putus. Karena dia dirasuk dengan legion yang maksudnya banyak roh, beribu-ribu roh jahat di dalam dirinya. Tidak ada yang mampu untuk menjinaknya. Dia memukul-mukul dadanya dan dia pergi ke pergunungan dan perkuburan. Tidak ada orang yang mampu untuk mengikat dan menjinakkan dia. Tetapi pada waktu orang itu yang dirasuk beribu-ribu setan itu, dia sujud melihat Yesus dan dia berkata, "Apakah engkau, hai anak Allah, datang untuk menghukum kami sebelum waktunya?" Sebab mereka tahu, roh-roh jahat tahu, di akhir zaman pada waktu Yesus datang untuk sebagai hakim, maka mereka akan dihukum dan dibuang ke lautan api. Dia tahu perkara itu, roh jahat tahu. Sebab itu dia gemetar terhadap Yesus. Dia takut kalau dia sudah sampai waktunya dihukum. Tapi belum waktunya. Sebab itu Yesus hanya mengusir mereka dari orang itu. Sehingga orang itu menjadi waras kemudian. Saudaraku yang kekasih, iblis gemetar
hanya mendengar nama Yesus. Roh jahat gemetar hanya mendengar nama Yesus. Sebab itu, nama Yesus itu adalah nama yang ajaib yang kita peroleh oleh karena Dia dikaruniakan Bapa bagi kita di bawah kulung langit. Nama Yesus adalah jaminan pengabulan doa. Yesus sendiri yang berkata begini, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, meminta kepadaku sesuatu kepadaku dalam namaku, kata Yesus, aku akan melakukannya. Dia akan melakukannya. Syaratnya berdoa dalam nama Yesus. Berdoa dalam nama Yesus. Percaya dengan yakin doa Anda di dalam nama Yesus. Dengan nama Yesus kita yakin bahwa kalau Dia menghendaki, Dia mengabulkan doa kita. Nama Yesus. Kita tidak perlu melalui pastor, tidak perlu melalui siapa-siapa untuk berdoa. Karena semua adalah manusia. Tetapi kita adalah mempunyai suatu nama yang ajaib. Yang kita boleh berdoa langsung kepada Dia. Dan Dia yang mengabulkan doa kita. Satu kali saya pergi ke satu bukit. Di situ banyak tawarannya untuk pertolongan, dia berkata. Tapi ini kepercayaan orang lain. Dia berkata, kalau kamu mau, ini patung satu ini boleh menolong kamu membawa doa kamu kepada Yesus. Berarti ada lagi pengentara. Tetapi itu bukan iman saya. Sebab itu saya tidak boleh menerima tawaran ini. Saya tetap berdoa dalam nama Yesus. Tidak lagi minta pertolongan daripada orang tengah. Saya harus langsung di dalam nama Yesus. Sebab nama yang diberi hanya satu. Nama yang diberi hanya satu. Di bawah kulung langit. Oleh nama itu kita dikabulkan doa kita. Karena nama itu nama yang ajaib. Yesus sendiri yang berkata, jika kamu meminta sesuatu dalam namaku. Dia berkata begitu. Dalam namaku. Aku akan mengabulkan doamu. Dalam nama Yesus, dan Yesus juga yang akan mengabulkannya. Saudaraku yang kasih, untuk apa kita harus melalui orang tengah lagi? Tidak perlu. Kita harus berdoa dalam nama Yesus. Nama yang ajaib itu. Sebab itu saudaraku yang kekasih, mengapa orang Kristen tidak mengalami kuasa nama Yesus? Ya, saya tahu bahwa ada juga yang berdoa dalam nama Yesus, tetapi iblis tidak takut. Ada juga yang mengusir roh jahat dalam nama Yesus, tapi tidak juga lari roh jahat. Satu kali saya dipanggil untuk mendoakan mengusir roh jahat dari seorang kanak-kanak. Pada waktu kami tiba, bukan saja kanak-kanak itu, tapi ada juga seorang bapak yang sedang bergegar. Mulai sudah dia dalam ketakutan dan roh jahat itu mulai mau merasuk kepada dia. Sebab itu saya berkata kepada mereka, roh jahat ini coba memakai anak-anak ini untuk memandang siapa saja orang. Supaya apabila pandang matanya dan kamu takut, kamu akan kalah oleh roh jahat. Tetapi begini saja, siapa yang tidak tahan melihat matanya, jangan lihat matanya. Dan Anda harus mohon kekuatan dari nama Yesus. Jadi kami berdoa dan mengusir, berjam-jam mengusiran itu. Baru anak ini pulih kembali. Tetapi sebelum dia pulih, roh jahat yang ada pada dia, dia berkata, kami akan datang 8 roh lagi pada jam 12 malam ini. Saya berkata kepada mereka, kita berjaga-jaga jam 12, sebelum jam 12 malam ini. Kita harus berdoa. Anak ini tidur. Dan beberapa mereka, sementara kami menunggu jam 12 itu, mereka kata, kami pernah lekatkan gambar Yesus, di mana dia tunjuk orang itu datang di situ, roh jahat itu datang di situ. Tetapi dia datang dan menguyakkan gambar Yesus itu. Saya berkata kepada mereka, kita tidak percaya, tidak. Gambar itu iya kita hormati. So itu pengakuan bapak-bapak gereja untuk mengenal kepada Yesus. Tetapi itu bukan Yesus. Sebab itu
untuk mengenal Yesus, harus Anda percaya kepada nama Yesus. Kuasa yang kita peroleh bukan dari gambar, tetapi kuasa yang kita peroleh adalah dari iman percaya kepada nama Yesus yang ajaib itu. Jadi mengapa orang Kristen tidak mengalami? Karena dia percaya kepada apa yang dilihat, tetapi tidak percaya kepada apa yang tidak dilihat. Apa yang tidak dilihat itu siapa? Nama Yesus yang tidak dilihat. Namun Yesus berkata, barang siapa yang percaya dan walaupun dia tidak melihat dan percaya, dia berkata pada Thomas, dia lebih berbahagia dari kamu, Thomas. Berarti orang yang percaya kepada nama Yesus walaupun tidak melihat, dia lebih berbahagia dari Thomas yang melihatnya baru percaya. Jadi mengapa orang Kristen tidak mengalami kuasa nama Yesus? Karena menyebut nama Yesus dengan tidak disertai iman percaya. Saya sambung kesaksian saya. Anak itu pada jam 12 malam, tepat pada jam 12 malam itu, dia sekali lagi diganggu oleh roh jahat itu. Di situ kami bangun dan semua kami mulai tumpang tangan, kami mengusir roh jahat itu. Tetapi puji Tuhan, saudara, anak itu dipulihkan. Berapa tahun kemudian, saya sudah lupa. Waktu saya pergi ke Bandar Tawau, sedang saya minum, datang seorang pemuda, remaja. Dia datang pada saya, dia berkata, Pastor Yuyut masih ingatkah saya? Saya tidak boleh kenal dah, besar sudah dia. Dia berkata, sayalah yang kamu usir roh jahat itu. Jadi dia peluk saya, dia berkata, puji Tuhan, saya sangat diberkati dan saya sekarang sudah sihat. Dia berkata begitu. Saya percaya oleh nama Yesus dia telah dilepaskan. Ada amin, saudara, beri kemuliaan untuk Tuhan. Sebab itu nama Yesus berkuasa apabila kita sertai dengan iman. Tetapi kalau kita sebut saja nama Yesus, tetapi kita tidak sertai dengan iman, bahkan kita sertai dengan ketakutan, saudaraku yang kekasih, iblis ketawa. Iblis ketawa. Sebab rupanya kita hanya ikut-ikutan saja pada orang yang percaya. Ikut-ikutan dengan orang untuk mengusir dalam nama Yesus. Tapi kita tidak yakin dan percaya. Jadi mengapa orang Kristen banyak tidak dapat mengalami kuasa nama Yesus? Sebab dia tidak sertai dengan iman percaya kepada Yesus. Satu kali di dalam firman Tuhan ada satu cerita mengenai dengan anak-anak Skewa. Skewa ini seorang imam. Anak-anak Skewa ini walaupun anak imam tetapi mereka orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Tetapi mereka ikut-ikutan. Mereka nampak Rasul Paulus mengusir roh jahat demi nama Yesus. Aku tinggikan kamu dalam nama Yesus. Dan iblis itu lari. Setan itu meninggalkan orang yang dirasuk itu. Lalu anak-anak Skewa ini melihat, oh ini kuasanya nama Yesus. Jadi mereka mengusir roh jahat juga. Dan mereka berkata, kami menyumpahi kamu dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Berarti mereka sendiri tidak percaya kepada Yesus. Mereka sendiri belum mengalami nama ajaib itu. Mereka hanya mendengar daripada Paulus. Sebab itu mereka tidak sertai pengusirannya dengan nama Yesus, dengan iman percaya kepada Yesus. Maka mereka dilawan oleh roh jahat itu. Sehingga mereka lari telanjang. Ini firman Tuhan sebut dalam Kisah Rasul 19 ayat 13. Mereka lari telanjang. Kenapa? Sebab mereka telah dilawan oleh roh jahat itu. Roh jahat itu berkata, kami kenal siapa Yesus. Kami kenal siapa Paulus. Tetapi kamu ini siapa? Roh jahat lagi lebih kenal pada Yesus. Lebih kenal pada hambanya Yesus, yaitu Paulus. Tetapi mereka tidak dikenal. Karena mereka tidak kenal pada nama yang ajaib, yaitu Yesus Kristus. Jadi bagaimana Anda mengalami kuasa untuk mengusir roh jahat, roh kegelapan, kalau Anda tidak percaya nama yang ajaib itu? Jadi harus disertai dengan iman untuk percaya. Kuasa dialami
apabila kita percaya pada nama yang ajaib. Tetapi kalau kita hanya menyebut karena kita mendengar Bapak kita menyebut nama Yesus, kalau kita hanya mendengar pastor menyebut nama Yesus, kalau kita mendengar orang-orang yang beriman menyebut nama Yesus, tetapi kita sendiri menyebut nama Yesus dengan tidak diikuti, tidak disertai dengan iman percaya, jangan harap Anda mengalami kuasa yang ajaib. Kuasa yang ajaib hanya dialami apabila Anda percaya pada Yesus, dengan menyebut nama Yesus dengan penuh iman dan keyakinan dan percaya di dalam nama Yesus, Anda akan mengusir roh jahat. Sebab itu saudaraku yang dikasihi, nama Yesus dikaruniakan Allah supaya umat manusia yang percaya, ingat, umat manusia yang percaya akan beroleh pengampunan dosa. Ini tujuan nama Yesus dikaruniakan oleh Allah Bapa di atas bumi. Pengampunan dosa terjadi kepada setiap orang yang percaya dalam nama yang ajaib itu. Bukan saja pengampunan, tetapi orang yang percaya itu diselamatkan oleh kuasa nama Yesus, oleh kuasa nama Yesus. Nah, bukan itu saja, bukan saja Anda diselamatkan, tapi Anda beroleh kuasa untuk mengusir roh-roh kegelapan dengan nama Yesus, karena Anda percaya dan telah menerima nama yang ajaib. Inilah yang telah kita alami di dalam Yesus Kristus. Kalau kita benar-benar ada di dalam nama yang ajaib, dan nama yang ajaib ada di dalam hati kita, setiap perkataan dan perbuatan hendaklah dilakukan dalam nama Yesus Kristus. Ini disebut dalam Kolose 3 ayat 17. Setiap perbuatan dan perkataan, setiap perkataan Anda harus di dalam nama Yesus. Setiap perbuatan Anda harus, hendaklah disebut, disertai di dalam nama Yesus. Lakukanlah di dalam nama Yesus, baik perkataan Anda maupun perbuatan Anda. Inilah cabaran firman Tuhan, peringatan, ajakan kepada kita pada pagi ini, yaitu setiap kita mengeluarkan perkataan, setiap kita melakukan suatu perbuatan, hendaklah didasarkan atas nama Yesus Kristus. Inilah orang percaya di bawah nama yang ajaib, yaitu Yesus. Luar biasa. Mari kita berdiri untuk berdoa. Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah mengaruniakan nama yang ajaib. Di dalam nama Yesus, olehnya kami beroleh pengampunan dosa, olehnya kami diselamatkan. Oleh karena nama yang ajaib itu kami ada jaminan, dan kami menjadi anak-anak Allah. Dan oleh nama yang ajaib itu kami memperoleh kuasa untuk melawan roh-roh kegelapan. Saat ini Tuhan, biar nama yang ajaib itu kami pegang, biar nama yang ajaib itu kami imani. Kuatkan kami Tuhan, kuatkan kami untuk terus percaya kepada nama yang ajaib, nama yang diberi, nama yang olehnya iblis gemetar. Biar kami tetap berpegang, dan kami akan terus menggunakan pakai apa saja perkataan dan juga apa saja perbuatan kami, biar nama Yesus menjadi suatu dasar kami. Saat ini Tuhan, kami sedang berlawan, dunia sedang berlawan dengan pandemi COVID-19, tetapi kami percaya nama Yesus adalah nama yang luar biasa. Kami ikhtiarkan dalam nama Yesus, kami hancurkan kuasa sengatnya COVID-19. Dalam nama Yesus kami hancurkan. Dalam nama Yesus kami mohon Engkau mengampuni kami dari semua dosa. Ampunilah umat-Mu di seluruh dunia, supaya kami tidak ada halangan untuk menggunakan pakai nama Yesus melawan dan menang atas pandemi ini. Kami percaya apabila Tuhan campur tangan, Tuhan mengabulkan doa kami, bukan karena kami baik, tetapi karena
nama yang ajaib, yang penuh kasih, nama yang luar biasa, yang penuh dengan pengorbanan untuk mengampuni kami dan menyelamatkan kami. Nama itu, nama Yesus, iblis gemetar. Nama Yesus, pandemik COVID-19 gemetar dan hancur. Karena nama Yesus, satu-satu nama yang diberi di atas bumi, yang udinya kami selamat. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur atas firman-Mu, kami sambut. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Mari yang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Mari kita mengangkat pujian sebagai penyambutan firman Tuhan dan persembahan dijalankan, dan kita mengangkat pujian yaitu Sungguhku Bangga Bapa. Kita masuk di dalam bahan doa, dan seperti biasa kita mendoakan supaya Tuhan akan putuskan rantaian COVID-19 ini. Karena kita tahu bahwa sekarang 2 minggu lagi disambung PKPDB di 4 kawasan Tawau, Sempurna, Lahadatu dan Kunang. Jadi kita mohon supaya Tuhan turut campur tangan supaya dihancurkan kuasa COVID-19 itu. Kita mau berdoa untuk kerajaan negeri Sabah pada khususnya dan amnya pada kerajaan Malaysia, supaya Tuhan akan campur tangan dalam pentadbiran mereka, supaya di tengah-tengah pandemik ini mereka dapat mengatur, mentadbir keuangan negara dan fokus kepada kebajikan negara, rakyat yang terjejas pada umumnya. Mohon supaya Tuhan memberi bijaksana untuk kerajaan kita. Kita berdoa untuk semua jemaat kita di mana saja berada. Kalau ada yang sakit, kita berdoa supaya disembuhkan. Kalau ada yang
lemah, Tuhan yang akan beri kekuatan kepada mereka. Kita berdoa untuk mereka. Kita berdoa untuk anak-anak kita yang bersekolah, dari sekolah rendah, menengah, atasan, atau sekolah tinggi, di mana saja berada, baik dalam negara maupun dalam luar negara. Kita mau berdoa supaya Tuhan terus bekerja dan beri hikmat, kuasa, kemampuan untuk mereka. Kita berdoa untuk Dekan Pengamin supaya Tuhan terus menyembuhkan dia. Dan jangan lupa persembahan dan persepuluhan yang telah kita persembahkan sebentar tadi. Mari kita berdoa. Ayo saudara, kita berdoa dengan berdiri sama-sama. Dan kita dengan suara menaikkan doa. Karena Yesus berkata, doa yang dilandaskan atas namanya, maka dia akan mengabulkannya. Bapa di surga, saat ini kami berdoa. Kami percaya karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan melihat apa yang sedang terjadi saat ini, khususnya kepada keempat kawasan daerah, yaitu Tawau, Sempurna, Kunak, dan Lahadatu. Sekarang ini kami dalam zona merah, bahkan sudah diistiharkan PKPDB karena semakin meningkat kes yaitu COVID-19. Kami berdoa, ampunilah semua umat-Mu, khususnya di keempat daerah ini. Dan kiranya Tuhan putuskan rantaian COVID-19 ini. Dan bebaskanlah semua umat-Mu di tempat ini. Dan biar kami semua dapat memuliakan nama Tuhan. Biar semua orang yang belum percaya, khususnya di kawasan-kawasan ini, akan percaya, akan melihat keajaiban bahwa hanya nama Yesus yang dapat menyelamatkan, dapat mengampuni dosa, dapat memberikan kuasa kemampuan untuk melawan pandemi COVID-19. Kiranya nama-Mu dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk kerajaan negeri Sabah dan umumnya kerajaan Malaysia. Tuhan, kiranya Engkau turut campur tangan di dalam mereka mentadbir keuangan, mentadbir dalam semua perkara untuk kesejahteraan negara Malaysia, negeri Sabah khususnya. Supaya mereka akan melihat keperluan yang boleh menolong rakyat yang terjejas oleh pandemi COVID-19. Dan biar mereka fokus kepada tugas mereka, dan mereka akan terus menjalankan dengan penuh hikmat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan bijaksana. Kami berdoa untuk semua yang sedang menangani, yaitu dokter, jururawat, jabatan-jabatan keselamatan. Kiranya Tuhan turut campur tangan, selamatkan mereka, hindari mereka, dan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Beri bijaksana untuk mereka menjalankan tugas mereka masing-masing. Kami mau berdoa untuk semua jemaat yang kami layani, baik yang ada dalam negeri maupun di luar negara. Kiranya Tuhan terus mimpin, menguatkan mereka. Kalau ada yang sakit, kami sembuhkan dalam nama Yesus. Kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Kami mau berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah, sekolah rendah, menengah, dan atas, dan universiti. Tuhan berkati mereka dengan hikmat, sertai mereka dengan kesehatan yang baik. Hindari mereka dari COVID-19, tapi tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Biar mereka mendapat hikmat dari Tuhan, mereka akan berhasil, berjaya, dan biar mereka menjadi saksi pada banyak orang bahwa setiap orang percaya dan bergantung pada Tuhan, dia diberkati oleh Tuhan. Kami mau berdoa untuk persembahan dan persepuluhan yang sebentar tadi telah dipersembahkan. Mohon Tuhan Engkau berkenan menerimanya untuk menyokong pekerjaan Tuhan, perbesarkan berita Injil di seluruh dunia. Dan berdoa, berkatilah setiap tangan yang telah memberi persembahan dan persepuluhan ini, supaya mereka akan terus merasa bahwa Tuhan, tangan Tuhan menyertai pekerjaan mereka, tangan Tuhan menyertai persekolahan mereka, menyertai pelayanan, menyertai perniagaan mereka. Berkatilah kebun semua jemaat, berkati pekerjaan semua mereka, dan berkati kami dalam semua pelayanan, kehidupan kami semua, baik kami maupun jemaat. Biar semua kami dikuatkan untuk terus percaya dan dilingkupi dengan kuasa darah-Mu.
Kalau ada yang tidak dapat memberi karena kekurangan, Tuhan cukupkan supaya mereka sadar bahwa mereka hanya Yesus yang dapat mencukupkan mereka. Dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami percaya apabila Tuhan menghendaki tidak ada mustahil bagimu. Dan Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa untuk mengabulkan doa menurut kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari katakan yang percaya. Amin.